Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima dan keenam. Nah, di sini ada macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Kemarin kan kita sudah belajar tentang penyakit-penyakit pada tulang manusia. Ada fraktura, patah tulang, ada skoliosis, lordosis, ada kiposis, ada juga osteoporosis. Nah, sekarang kita belajar macam-macam kelainan, gangguan, dan penyakit otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, kita tidak boleh melakukan kegiatan secara berlebihan agar otot kita senantiasa sehat. Nah, lalu ada atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, kalau ini kelainan otot yang mengecil. Lalu ada stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, biasanya ini sering terjadi, suka sakit leher. Lalu ada tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus penyebabnya otot menjadi kejang-kejang. Nah, itu adalah macam-macam kelainan, gangguan, dan penyakit otot manusia. Nah, di sini ada teks tentang berjudul salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kanan dan ke kiri. Nah, kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapapun, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini sering kali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan, akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai keadaan yang sangat mengganggu. Nah, penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilirnya pada otot leher dan tulang rawan sendi dan reumatis otot leher. Nah, selanjutnya nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas tunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun dalam memijat harus dilakukan secara berhati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Nah, pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk
sakit otot, ada obat alami dan ada obat kimia. Kita juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat dan mandi air hangat. Nah, bagaimana cara agar kita terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Dan yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, dari teks tersebut kalian cari ide pokoknya. Lihat ada berapa paragraf. Kemarin sudah Ibu bahas kalau awal paragraf itu kalimat awalnya itu menjorok. Nah, kalian tinggal perhatikan. Kerjakan halaman 157. Nah, kita ke SBDP, ada ciri-ciri komik. Dibuat untuk menyampaikan cerita. Ciri-ciri komik itu yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita, proporsional, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Yang keempat, dampak bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Yang keenam, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Dibuat untuk menyampaikan cerita dalam sebuah komik, biasanya ada kolom teks untuk menambahkan atau untuk memperjelas isi cerita tersebut. Ada kata-katanya, lalu ada profesional, ada gambarnya sesuai, proporsional. Nah, lalu menggunakan bahasa yang percakapan yang mudah dipahami. Nah, biasanya percakapannya itu ringan, mudah dipahami, dapat bersifat kepahlawanan, bisa saja menceritakan tentang kepahlawanan. Lalu penggambaran wataknya secara sederhana. Nah, lalu mengandung humor atau candaan untuk menghibur pembaca. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi ayah melarang. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya, ukurannya gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata ayah Lani. Benar Dik, nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya, tambah Kak Soleh. Baik ayah, terima kasih Kak Soleh atas nasihatnya, kata Lani. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada otot gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang dilakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuan. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Nah, penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Biasanya kalau otot itu terjadinya bawaan sejak lahir atau infeksi dari virus atau bakteri. Nah, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Yang pertama, membaca buku dengan posisi tertidur. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena bisa merusak mata, bisa terjadinya gangguan pada otot. Nah, lalu membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Nah, tidak boleh. Kita juga, apalagi kalian masih kecil, nah tidak boleh membawa beban yang terlalu berat. Misalnya membawa tas yang isinya buku paketnya banyak sekali. Nah, itu tidak boleh karena nanti akan merusak tulang belakang kalian. Nah, kalau misalnya membawa buku, jangan misalnya terlalu banyak, boleh kalian teng-teng atau kalian pegang oleh tangan. Atau bisa menggunakan paper bag. Lalu tidur dengan posisi yang tidak benar. Nah, tidurnya harus sesuai dengan posisi yang telah tadi dijelaskan. Tidak menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras. Nah, tidak tidur di kasur yang keras. Lalu ada menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke kanan. Nah, ini bisa mengakibatkan lordosis, kiposis, dan skoliosis. Nah, kalau posisi duduk kita salah. Lalu ada berjalan dengan bungkuk. Nah, berjalan dengan bungkuk juga tidak disarankan karena nanti akan membiasakan tubuh kita membungkuk, tidak tegak. Nah,
Lalu kita ke halaman 181. Nah, sistem gerak manusia bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Nah, pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Nah, terganggu bukan? Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan organ gerak. Yang pertama, menghindari kelainan kaki X merupakan bawaan sejak lahir. Ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu kalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dan dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatkan asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kiposis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Nah, itu adalah cara mencegahnya. Yang pertama untuk ibu hamil. Nah, apabila ada orang tua kalian yang sedang hamil, dianjurkan untuk minum susu yang banyak kalsiumnya agar mencegah kelainan kaki X pada bayi. Yang kedua, menghindari makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Nah, yang ketiga, seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, untuk menghindari lordosis, kiposis, dan skoliosis, membiasakan posisi duduk yang benar. Yang keempat, yaitu untuk mencegah agar terhindar dari osteoporosis, dan biasanya ini dialami oleh orang tua atau orang yang sudah lanjut usia. Harus banyak minum minuman yang banyak mengandung kalsium, yaitu contohnya susu. Dan yang kelima, agar terhindar dari rakitis, harus banyak minum, mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, bagus juga untuk kesehatan tubuh kita berjemur di pagi hari. Nah, lalu kalian kerjakan halaman 181. Apa yang akan terjadi jika melakukan gerakan-gerakan atau sikap seperti gambar berikut? Nah, jelaskan di situ. Nah, di sini ada teks bacaan tentang bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giolino Stort, sejak umur 2 tahun, lahir 2004, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan benar. Namun sejak 3 tahun sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa, tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano. Stor tubuhnya sudah seperti binaragawan, sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar, apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak benjolan-benjolan otot di sekujur tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Storr melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Nah, olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya, Lulion, yang tentunya juga mendapatkan izin dari ibunya Ileana. Nah, keduanya pun telah menguasai teknik flag dan bendera. Teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangan, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Tentunya dengan kondisi tubuh yang kuat sepertinya, mudah saja baginya untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, ayahnya mengingatkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar dan bak binaragawan, bukannya tanpa sebab. Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaragawan dunia yang juga bintang film laga Arnold. Nah, Schwarzenegger. Saat ini idolanya tersebut menjadi
Gubernur California, Amerika Serikat. Nah, tubuh Giuliano Storr memang luar biasa. Meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus. Nah, ayahnya memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Dia selalu mengawasi, bahkan sampai sekarang pun meskipun sudah mahir dan dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Nah, Giuliano Storr sendiri mengaku bahwa dia tidak merasakan terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-temannya. Giuliano Storr tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya, tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia, dua buah rekor sekaligus. Nah, Giuliano yang berasal dari Roma, Italia, ini juga dikenal sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push up dan di atas botol. Nah, rekor pertama yang dipecahkan adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kakinya. Adapun rekor kedua adalah melakukan air push up terbanyak. Air push up adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara dan berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibandingkan lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapatkan banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan, apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan Giuliano aman dan di bawah pengawasan. Nah, itu adalah sebuah cerita bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Nah, lalu kerjakan halaman 186. Nah, menarik sekali membaca bacaan di atas. Nah, kalian juga baca ulang. Akan lebih menarik lagi jika isi bacaan disajikan dalam sebuah komik. Nah, tentu kamu akan lebih mudah memahami pesan dan informasi yang dilakukan. Coba ingat kembali pengertian dan ciri-ciri komik. Nah, tuliskan tabel di berikut. Nah, pengertian komik apa, ciri-cirinya apa? Tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, lalu kita ke langkah-langkah membuat komik. Langkah-langkah membuat komik. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Langkah-langkah membuat komik sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema dan judul komik. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, memberi tinta atau inking. Yang keempat, memberikan warna atau coloring. Yang kelima, membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Nah, perhatikan gambar komik. Yang pertama, membuat tema dulu, temanya. Lalu membuat sketsa. Sketsa dulu, kita tambahkan sketsa. Nah, ini sketsanya. Lalu setelah membuat sketsa, memberikan tinta atau inking, disebut juga inking. Lalu menambahkan pewarna atau coloring. Memberikan tinta itu, ini kan masih sketsa pakai pensil. Lalu memberikan tinta. Nah, ditebalkan, lalu setelah ditebalkan memberikan warna atau inking. Lalu yang terakhir membuat balon kata. Nah, di sininya ada balon katanya. Nah, sekarang kalian giliranmu membuat komik. Buatlah komik yang menarik berdasarkan bacaan bocah terkuat di dunia. Nah, kalian tuliskan atau gambarkan di sini. Tadi bocah terkuat di dunia siapa? Giuliano Storr. Tuliskan di sini. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Apabila ada yang tidak dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.